Selamat datang kembali di kampus daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Oke, kita kembali di sesi Java Programming. Di lab yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem input dan output. Dan di video sebelumnya saya juga sudah memberikan exercise ya ke teman-teman. Dan tentu saja kalau teman-teman tidak menemukan solusi, bisa refer ke GitHub-nya kampus daring. Teman-teman bisa menuju ke sini, terus klik di sini. Terus teman-teman lihat di branch solution. Nah, di sini ada dua branch ya. Yang pertama itu problem, ini tanpa jawaban jika teman-teman tidak ingin melihat jawabannya langsung. Dan ini adalah yang dengan jawaban. Yang dengan jawaban kalau dari sini kita lihat kemarin itu di employee app. Nah, tugasnya inputkan nama pegawai, inputkan umur, inputkan gaji dan title pegawai. Nah, ini solusinya di sini. Jadi nanti silakan teman-teman cocokkan apakah sesuai dengan solusi dari teman-teman. Ini tidak harus sama ya, tapi paling tidak konsepnya itu sama seperti ini. Mungkin kita tes saja biar nanti membuktikan bahwa ini bisa jalan. Kita tinggal run di sini. Please enter employee name, kita kasih nama Mr. X. Terus employee age 29. Gajinya misalnya kemarin 195 ya, 195 7.990.000. Terus posisinya atau role-nya itu senior supervisor. Nah, Mr. X dengan umurnya 29 tahun, posisinya sebagai senior supervisor dengan gaji segini. Jika teman-teman bisa menghasilkan output seperti ini, berarti teman-teman sukses. Tapi kalau teman-teman mungkin ada yang, loh saya kok tidak bisa menampilkan output seperti ini, misalnya Mr. X dan juga senior supervisor. Misalnya teman-teman hanya bisa menampilkan satu kata, nah itu problemnya itu di scannernya teman-teman. Kalau sebelumnya biasanya pakai gini, mungkin teman-teman pakai next gini, ini nanti cuman satu kata. Jadi untuk solusi di sini kita pakai next line. Next line itu nanti akan mengambil semua termasuk spasi. Oke. Jadi ini untuk solusi yang di lab 1. Di lab yang kedua ini kita akan membahas tentang kondisi loop lebih detail ya. Kita bikin project langsung, new project. Kita kasih nama lab 2. Lokasinya tetap beda, kita kasih lokasi di tempat yang sebelumnya di kampus daring. Di sini kita bikin lab 2. Lab 2 JDK-nya saya pakai 8. Kalau teman-teman mau lebih juga terserah, gak apa-apa. Oke, finish. Kita bikin yang pertama kelasnya masih employee app ya, mungkin biar gampang menggambarkan permasalahan. Package-nya kita pakai seperti biasa, kampus daring. Ini misalnya employee, kita pakai ini juga main method. Oke. Ini sudah ke create. Nah, untuk membahas masalah looping dan kondisi, mungkin lebih baik kalau kita langsung menuju ke studi kasus. Jadi saya menyiapkan kasus yang bisa kita gunakan. Jadi misalnya di sini teman-teman ini sedang interview. Nah, terus dari perusahaannya ini
sudah lolos interview, nah sekarang nego gaji. Nah, teman-teman misalnya mengajukan gaji berapa, tapi di sini company-nya, perusahaannya itu cuman maksimal gajinya itu $500 misalnya. Jika teman-teman gajinya melebihi $500, maka teman-teman tidak mendapatkan pekerjaan. Namun jika teman-teman mendapat kurang dari $500, maka teman-teman mendapatkan kerja. Oke, kita langsung menuju ke coding. Yang pertama, sesuai tadi ini biasanya tips ya. Kalau saya punya permasalahan seperti ini, saya langsung tulis menjadi step di sini. Misalnya di sini input gaji, salary ya. Terus cek salary atau ini mungkin define base salary-nya berapa. Terus cek salary, terus output. Nah, oke. Input salary. Kita biasa ya pakai scanner ya. Ini kita kan input scanner, new scanner. Sistem input. Terus kita kasih kata-katanya, please input your salary. Ini salary, ini karena pecahan biasanya kan ya, jadi pakai double scanner, kita pakai next double. Nah, oke. Nah, sekarang define base salary. Misalnya perusahaannya base salary-nya itu max salary. Kan tadi permasalahannya 500. Oke. 500. Terus sekarang cek salary. Apakah ini melebihi dari ini? Oke. Kondisi itu biasanya pakai boolean. Jadi apakah exit max, exit budget, maksudnya melebihi budget. Berarti apakah salarinya itu lebih besar dari max salary. Nah, jika exit, maka print sorry, you don't get the job. Terus jika tidak melebihi, maka congratulations, you got the job. Oke. Nah, di sini scanner teman-teman sudah tahu inputnya. Saya simpan di variabel namanya salary sebagai tipe datanya sebagai double karena pecahan. Terus di sini saya define base salary-nya. Base salary itu berarti ini, max budgetnya ini 500. Terus di sini baru cek kondisi. Apakah salary yang diminta itu melebihi dari max? Jika iya, maka tidak akan mendapatkan kerja. Di sini kan jika iya over the budget, maka yes, don't get the job. Tapi jika tidak melebihi, maka get the job. Kita coba ya, kita run aplikasi ini. Oke, kita run salary. Misalnya yang pertama kita input 700. Kalau 700 kan harusnya tidak mendapatkan. Nah, berarti betul. Sorry, you don't salah ini teman-teman. You don't get the job. You don't get the job. Kita coba lagi. Selain klik kanan run as ya, di sini sebenarnya juga ada langsung hotkey buttonnya. Jadi tinggal run. 700. Sorry, you don't get the job. Kita run lagi.
Misalnya 400. Congratulations, you got the job. Bagaimana jika 500? Congratulations, you got the job. Karena di sini masih sesuai dengan range gajinya, yaitu maksimal 500. Oke, itu kondisi di Java ya. Pakai boolean true or false. Jika salarinya itu lebih besar, maka dia true. Jika salarinya yang diminta itu lebih kecil, maka dia false. Terus di sini jika true, maka print yang di sini. Jika false, maka print yang di sini. Oke? Simple, teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk kali ini ini tips juga ya untuk refactor. Refactor itu maksudnya memodifikasi code. Jadi saya mau buang ini ke metode yang lain. Misalnya di sini salary negotiation. Nah, jadinya di sini clean. Terus saya buang. Ini jadi yang namanya function, seperti saya jelaskan di video sebelumnya ya. Saya mau komen dulu untuk yang ini. Oke, bagaimana cara komen? Pakai ini. Nah, kalau sudah di komen berarti sudah nggak bisa run apa-apa. Nah, ini kosong, soalnya tidak di run. Oke, ini untuk yang pertama. Kita coba untuk studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua ini saya mau menunjukkan teman-teman bagaimana cara menggunakan looping while di Java. Looping di Java itu kan ada banyak ya. Ada yang for, ada do while, ada while. Mungkin untuk konsepnya saya sudah jelaskan di sebelumnya, di video saya sebelumnya, yaitu pengenalan Java yang bagian 1 yang pre-lab. Nah, ini kita langsung pakai while. Kasusnya kita mau bikin book app ya. Aplikasi buku. Nah, di sini customernya kita mau mencari buku. Cari buku yang judulnya itu Java. Nah, nanti cari buku, jika sudah ketemu maka ya udah membeli. Tapi jika tidak ketemu maka dia akan mencari lagi. Next gitu, cari lagi. Tapi ini harus otomatis di codingnya. Jadi kita nggak perlu run aplikasinya berkali-kali. Cukup run sekali. Nanti kalau usernya tidak menemukan ini, maka dia akan input lagi. Oke, langsung kita coding. Kita bikin kelas baru yang kita kasih nama apa enaknya ya, book app ya. Book app. Oke, seperti biasa. Langsung saya jadikan step. Jadi permasalahannya di sini find a book, berarti input book title. Terus di sini title is Java. Apakah sesuai? Match or not? Jika tidak, maka try again, maka akan kembali ke sini. Terus jika iya, maka print buy the book. Oke. Lagi-lagi kita pakai scanner karena input. Scanner. New scanner. System input. Please enter the title. Book title. Nah, book title request scanner, maka pakai next. Kenapa pakai next? Karena di sini cuma satu kata. Kalau dua kata pakai next line. Oke. Nah, sekarang kita predefine. Buku yang dicari itu Java. Berarti di sini pakai book, desire book. Berarti pakai Java.
Sekarang kita cek. Boolean. Oh sorry, ini kan bukan. Tadi saya kasih tahu pakai while ya. Oke, kita pakai while. Oke. Boolean incorrect book. True. Kita pakai while. Kita pakai while di sini nggak perlu, kita buang. Jadi selama ini incorrect, maka dia akan scan. Ini salah ya, ini harusnya di dalam. Jadi jika desire book equal dari book title requested, maka incorrect menjadi false dan keluar dari loop. Nah, oke. Keluar dari loop. Terus di sini tinggal kasih tahu, hurry, you got your book. Misalnya desire book. Oke. Kita coba. Kita run. Misalnya cooking. Ini kan salah ya. Nah, masih salah. Coba lagi, salah juga. Tapi kalau Java salah juga karena ini di sini Java J-nya besar, di sini J-nya kecil. Nanti saya tunjukkan gimana memperbaikinya. Kalau Java kecil, nah akhirnya, hooray, you got your book Java. Oke, tadi permasalahannya di sini ya. Kan user juga nggak tahu apakah itu harus apakah harus J-nya besar, J-nya kecil. Nah, gimana mengatasi ini? Ini yang disebut sebagai logical error ya. Kemarin saya sudah jelaskan di video yang sebelumnya, di coding itu ada dua macam, syntax error dan logical error. Nah, kalau ini adalah logical error. Nah, problemnya itu sebenarnya ada di checkingnya di sini. Yang di input, oke kita debug ya. Kemarin kan saya ajarkan teman-teman untuk debug. Saya ajarkan sekali lagi. Waktu kita input, oke, Java tadi ya. Kita go. Sorry, salah. Nah, ini J-nya kecil. Sementara desire book-nya J-nya besar, makanya mismatch. Nah, kalau pakai equal ini, kalau teman-teman baca di sini, true only if argument is not null and string object that represent is the same. Jadi harus sama persis karakternya, baik itu besar ataupun kecil. Ini yang biasanya disebut sebagai case sensitive. Nah, di string API-nya Java itu ada yang namanya equal ignore case. Nah, di sini. Kalau teman-teman baca di sini, petunjuknya two string are considered equal ignoring case. Jadi meskipun dia besar atau kecil, dia nggak ngurus. Oke, kita ganti ya. Kita ganti ignore case. Oke. Kita nggak usah debug mode. Kita run di sini. Baik itu Java gini, nah bener sudah, ataupun misalnya usernya inputnya gini, tetap bener. Kalaupun usernya misalnya input begini, J random gini, tetap bener. Nah, ini yang disebut sebagai equal ignore case. Oke, ini cara pakai while. Jadi teman-teman, saya harap semoga bisa paham dengan ini ya.
Oke, sekian mungkin untuk kali ini teori berbaginya. Nah, sekarang waktunya kuis. Ini kuis nanti seperti biasa, saya akan push ke GitHub. Nanti teman-teman tinggal check out fork dari sana. Fork, bagaimana cara fork? Kemarin saya sudah di video sebelumnya saya kasih tahu, tinggal klik di sini. Nanti kalau sudah teman-teman fork, nanti teman-teman muncul di GitHub-nya teman-teman. Jadi bisa update code-nya di GitHub-nya teman-teman sendiri. Oke, untuk problem exercise ya, untuk tugasnya teman-teman. Jadi apakah memahami apa enggak apa yang saya jelaskan tadi. Oke, saya siapkan studi kasus di sini. Ini lumayan kompleks ya. Ini kita pakai yang namanya student ya. Ini misalnya aplikasinya namanya exam app misalnya. Aplikasi ujian. Yang pertama user masuk login, nanti diharapkan usernya itu yang valid cuma satu, yaitu Bejo. Jadi apakah user ini valid? Jika iya, maka usernya akan lanjut melakukan ujian. Tapi jika tidak, maka usernya ini harus input user lagi sampai ketemu Bejo. Ini case not sensitive ya, jadi walaupun B-nya besar, B-nya kecil, tetap sama. Nah, setelah do exam nanti ada 3 question, berarti 3 pertanyaan, masing-masing pertanyaan itu nanti objektif ya, ABC gitu, ABC. Nanti kalau dari 3 ini hasilnya lebih dari 75%, maka dia lolos atau lolos ujian. Jika tidak, maka gagal ujiannya. Oke. Untuk membantu teman-teman, saya akan membuatkan skeletonnya dulu di sini. Jadi saya bikin kelas namanya exam app. Nanti teman-teman tinggal continue. Oke. Di sini saya kasih stepnya. Kita baca tadi requirement-nya. Berarti masukkan login user, berarti input username, terus expected user siapa, adalah Bejo, terus cek valid user, terus jika tidak valid maka harus input lagi. Jika valid, maka do exam. Nah, do exam resultnya berapa? Apakah resultnya itu lebih dari 75%? Jika iya, maka pas. Jika tidak, maka fail. Oke. Nah, simpel kan? Nanti seperti biasa saya akan post solusinya, tapi saya harapkan teman-teman mencoba terlebih dahulu ya. Jadi coba dulu, nanti biar teman-teman semakin paham tentang coding Java. Oke, ini nanti saya post. Salah, ini harusnya branch-nya di bukan solution, harusnya di problem. Kita git status. Oke, git checkout -b nggak perlu -v karena sudah ada feature fundamental problem. Oke, saya commit di sini. Git commit condition and while loop. Git push. Oke, sudah push. Kita lihat di GitHub-nya.
Cari di branch namanya problem Learning Java Lab 2. Oke, sudah ada di sini. Jadi nanti teman-teman tinggal check out di sini. Oke, selamat mencoba dan jangan menyerah untuk coding. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Jika teman-teman merasa ini bermanfaat, silakan dukung channel kami dengan like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bangsa, Indonesia.